Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran persiapan AKM. Hari ini kita akan membahas latihan soal dan materi untuk persiapan AKM numerasi. Marilah sebelum kita belajar, kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membahas tentang penjumlahan. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan operasi hitung penjumlahan. Dari kelas 1 kalian sudah mengenal apa itu operasi hitung penjumlahan. Lalu pada soal AKM, operasi hitung penjumlahan itu seperti apa? Mari kita perhatikan contoh penjumlahan bilangan 5 angka. Yang dimaksud penjumlahan 5 angka yaitu terdapat 5 digit angka dalam penjumlahan berikut. Lalu pertanyaannya seperti ini, berapa nilai A yang harus kamu ganti supaya hasil penjumlahan tersebut 6 angka? Di sini soalnya berbentuk pilihan ganda jamak. Yang pertama, mari kita ganti dengan angka 5 terlebih dahulu. Jika A kita ganti 5, maka hasil penjumlahannya adalah 2 ditambah 5, 7, 8 ditambah 4, 12. Kita simpan 1, 7 ditambah 6, 13, ditambah 1, 14. Kita simpan 1, 8 ditambah 3, 11, ditambah 1, 12. Kita simpan 1, 4 ditambah 5, 9, ditambah 1, 10. Maka hasilnya ada berapa digit angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5 ini bisa 2 ditambah 8, 10. Kita simpan 1. Kemudian 12 ditambah 1, 13, kita simpan 1. 13 ditambah 1, 14, kita simpan 1. Di sini 12, kita simpan 1. Nah, menghasilkan 6 digit lagi. Jadi ini juga bisa dengan angka 4. 2 ditambah 4, 6. 8 ditambah 4, 12. Simpan 1. 14. 12. Nah, jadi di sini juga menghasilkan 6 digit angka. Jadi angka 4 juga bisa apabila kita ganti dengan angka 9. 2 ditambah 9, 11. Kemudian di sini 13. Hasilnya 14. Kita tambahkan hasilnya adalah 12. 10, berarti di sini juga bisa. Marilah kita lanjutkan ke pembahasan mengenai bangun ruang. Di sini kita akan mengenal beberapa bangun ruang dengan mengetahui sifat-sifatnya. Kita mulai dari yang pertama adalah bangun ruang kubus. Kubus adalah prisma segi 4 yang sisi-sisinya berbentuk persegi. Kita akan menghitung berapa banyak sisi kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyak sisi kubus adalah 6. Sisi ini, nah ini adalah sisinya. Sisi depan, kemudian ini sisi belakang. Di sini sisi samping. Kemudian sisi alas dan sisi tutup. Jadi kalau kita hitung ada 6 sisi. Kemudian rusuknya, nah ini adalah rusuk kubus. Ini rusuknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuknya ada 12. Kemudian berapa titik sudutnya?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Bangun berikutnya adalah balok. Balok memiliki sifat yang sama dengan kubus. Yang membedakan dengan kubus adalah sisi-sisi pada balok berbentuk persegi panjang. Banyak sisinya tetap 6. 1 sisi depan, 2 sisi belakang, 3 sisi samping, 4 sisi samping, sisi alas dan sisi tutup. Jadi ada 6. Rusuknya juga sama, ada 12 rusuk dan titik sudutnya juga ada 8. Berikutnya perhatikan bangun prisma berikut. Nomor 4 ini adalah prisma segitiga. Prisma segitiga, alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Kita akan menghitung berapa banyak sisi dari prisma segitiga. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 sisi. Kemudian rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuk. Lalu titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titik sudutnya ada 7. Selanjutnya untuk prisma segi 5. Prisma segi 5 ini karena alas dan tutupnya berbentuk segi 5 beraturan. Banyak sisinya adalah sisi alas dan sisi atap. Ini ada 2. Kemudian sisi tegaknya tentu ada 5. Banyak sisinya ada 7. Kemudian banyak rusuknya. Rusuk tegaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 rusuk. Titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 titik sudut. Kita lanjutkan lagi di bangun yang ke-6. Ini masih berbentuk prisma segi 6. Alas dan tutupnya berbentuk segi 6 beraturan. Banyak sisi pada prisma segi 6 adalah 8. Sedangkan rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ada 18 rusuk. Lalu titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Titik sudutnya ada 12. Bangun berikutnya berupa limas. Yang membedakan limas dengan prisma adalah kalau limas itu memiliki titik puncak. Kita akan menghitung berapa banyak sisi pada bangun limas segi 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi. Selanjutnya rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik sudut. Bangun berikutnya adalah limas segitiga. Kita perhatikan untuk limas segitiga ini ada berapa banyak sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Banyak sisi pada limas segitiga ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Yang terakhir adalah limas segi 6.
Untuk 5 segi 6 ini banyak sisinya. Sisi tegak tentu ada 6 ya. Ditambah dengan alas, maka ada 7. Kemudian rusuknya, rusuk tegaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian rusuk pada alas juga 6, jadi ada 12. Kemudian titik sudutnya ada 7. Jadi untuk limas itu nanti banyak rusuk tegaknya mengikuti jumlah banyak sisi pada bidang alas. Pada materi berikutnya kita akan mengingat kembali tentang satuan panjang atau satuan untuk pengukuran. Kita perhatikan satuan panjang mulai dari km, kilometer, hm, hektometer, dam, dekameter, meter, dm, desimeter, cm, sentimeter, dan milimeter. Tentu kalian sudah paham bahwa dalam aturan untuk turun satu tangga maka dikalikan dengan 10. Sedangkan untuk apabila naik satu tangga maka akan kita bagi dengan 10. Di sini kita hanya akan mengingat kembali bagaimana cara mengkonversi satuan, bagaimana cara mengkonversi satuan panjang. Sebagai contoh, kita akan mengubah 4 km menjadi satuan meter. Kita perhatikan dari kilometer ke meter. 1, ada turun berapa tangga? 1, 2, 3. Sekali turun kita kalikan 10. Maka kalau turun 3 tangga kita kalikan 1000. 4 dikali 1000, maka hasilnya adalah 4000 meter. Contoh yang kedua, apabila kita memiliki 1,25 meter, kita akan konversi ke meter. Kita akan ubah ke sentimeter. Dari meter ke sentimeter. Turun 2 tangga, maka kita kalikan 100. 1,25 itu kita ubah menjadi satuan. 125 per 100 kita kali dengan 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi hasilnya adalah 125 cm. Contoh berikutnya lagi, 5,4 DAM kita ubah menjadi cm. Dari DAM ke cm, DAM ke cm. Turun 1, 2, 3. Turun 3 tangga, berarti kita kalikan 1000. 54 per 10 kita kali dengan 1000. Oke, kemudian kita sederhanakan, tinggal 54 dikali 100, jadi hasilnya adalah 5400 cm. Lalu bagaimana jika konversinya naik? Nah, ini contoh berikutnya untuk konversi naik. Dari 7500 mm ke desimeter, milimeter ke desimeter. Naik 2 tangga, kita bagi 100. 7500 ini kita bagi 100. Kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 75. Baiklah anak-anak, demikian materi dan pembahasan beberapa contoh soal yang akan kalian hadapi ketika mengerjakan AKM. Selanjutnya untuk penugasan silakan kalian kerjakan pada link yang sudah Bu Guru share di Google Classroom. Harus dikerjakan hari ini. Hasilnya kalian screenshot dan kirimkan ke Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.